berada di ruang laut, yaitu Laut Jawa. Izinnya di ruang laut. Makanya aku dalam satu wawancara mengatakan emangnya SpongeBob bernegara itu nggak cukup dengan niat baik saja tidak cukup. Karena power tuh tend to corrupt kan. Konstruksi politik pembangunan dan politik anggaran itu harus money follow function. Jadi nggak bisa dulu dialas, nih duit segini, lu cukup nggak cukup pakai, nggak bisa. Fungsi utama hukum itu bukan membuat orang takut, tapi fungsi utama hukum itu adalah mengorganisir tanggung jawab. Kata Leo Tolstoy mengatakan kebenaran itu selalu sederhana dan jujur. Sedangkan kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Apa yang membuat kami ketawa? Nah, itu rahasia. Udah mulai nih. Udah tadi kita ketawa. Dari ketawa mulainya. Kan Tete bilang yang awal tadi sebelum ketawa nggak boleh dimasukin. Gak usah. Makanya kita kasih ketawa buat penanda buat editor. Bahwa yang kita akan obrolkan ini hal-hal yang lucu-lucu. Oh lucu. Lucu-lucu bejir gitu ya. Tete lagi rame soal ini nih pagar laut. Iya. Pagar laut kan kemarin di apa namanya yang di PIK lagi di Tangerang. Itu rame lah sampai Kiai Nusron, Menteri ATR BPN ini kan memimpin pencabutan ini kan pagar-pagar. Terika juga kemarin rame soal pagar laut, ternyata ada juga yang di Bekasi ya Teh, itu bahkan bisa mengganggu kerja dari PLTGU, dari PLN. Ya. Gitu. Coba apa sih yang Teteh lihat dari peristiwa itu? Jadi bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut. Dan di Bekasi itu kasusnya agak berbeda dengan pagar-pagar yang lain, pagar bambu yang lain, karena yang saya sampaikan, yang saya datangi itu adalah terkait dengan suplai listrik nasional lah bisa dikatakan, khususnya Jawa, Madura, Bali, dan juga ring 1 VVIP yaitu Kompleks Istana Negara. Sehingga dari pagar laut Bekasi itu Teh bisa mengganggu itu. Ya di situ kan sebenarnya itu dibangun PLTGU Muara Tawar dengan induk perusahaannya adalah PLN Nusantara Power. Nah itu sebenarnya nggak bisa lah, itu kan muara ya. Di situ kemudian bahwa arus air muara itu pertemuan tawar dan air laut gitu ya dari sungai itu sudah di apa ya, pastilah udah ngebangun PLTGU itu bukan sesuatu yang asal bangun gitu kan. Pasti udah feasibility studies dan juga AMDAL, gitu. Kemudian AMDAL apakah sesuai dengan tata ruang, tata wilayah tidak di Provinsi Jawa Barat. Nah itu dinyatakan sudah sesuai dengan Perda Jawa Barat ya tentang tata ruang wilayah. Udah ada suratnya sih, mendingan baca aja lah. Iya capek juga lo ngomong kan. Iya takut salah karena ini urusan objek vital ya. Obfitnas namanya. Nah ini surat tanggal 11 November 2024 sifatnya segera biasa. Penyampaian surat keberatan reklamasi PLN Nusantara Power kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Jawa Barat. Dari November 2024. Jadi aktivitas reklamasi di zona energi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara merupakan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona energi di area ruang laut PT PLN Nusantara Power Muara Tawar. Berdasarkan hal tersebut, keberatannya nih, kenapa nggak boleh ada pengurukan atau reklamasi? Pertimbangannya pertama, PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional dan berdasarkan keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri ESDM tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Nih catat, Besti,
PLTGU Muara Tawar merupakan penyedia listrik area VVIP Ring 1 Kompleks Istana Negara dan penopang utama atau backbone sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, Bali. Kedua, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Muara Tawar mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL untuk menggunakan wilayah ruang laut dimaksud sesuai dengan peruntukannya. Jadi udah dapat izin. Ketiga, kawasan PLTGU Muara Tawar telah masuk ke dalam zona pengelolaan energi berdasarkan Perda Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042. Siah maneh tah. Keempat, nih. Panjang juga kan. Yang ini jangan diedit. Aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Siah. Pertanyaannya, apakah emang pagar laut yang ada di Bekasi itu buat reklamasi teh? Kan katanya sebagian gue lihat di TikTok juga, enggak ini kan hasil swadaya nelayan untuk Itu yang di Tangerang kerang kali. laut. Ya katanya sama aja yang Bekasi sama Tangerang katanya. Nelayan di sini sebenarnya nggak mau, kan ada juga bilang nelayan tuh, sampai karena saya datang ke sana dia harus muter, buat nelayan juga masalah karena kebutuhannya untuk solar jadi 2-3 kali lipat begitu. Ngelautnya jadi lebih jauh dan sebagainya. Nah, balik lagi ke suratnya ya. Jadi ini ditujukan ke Menteri Kelautan. Jawablah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 9 Desember 2024 merespon surat PLN karena ini objek vital nasional. Ya. Ini permohonan pencabutan PKKPR atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara kepada suratnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta menindaklanjuti surat Direktur Utama PLN Nusantara Power yang tadi saya bacakan tanggal 11 November 2024 hal penyampaian surat keberatan reklamasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dengan ini disampaikan nih, catat. Terdapat 4 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang diterbitkan, canggih banget, secara otomatis melalui online single submission atau OSS. Di BKPM? Iya, kan di OSS adanya di BKPM. Dokumen terlampir. Nomor sekian-sekian 60 hektar untuk industri, catat Besti, 60 untuk industri mesin pengelolaan makanan, minuman, dan tembakau. Jumlahin maksud gua. Ya. Kemudian nomor sekian-sekian luas 81 hektar untuk terminal khusus. Nomor sekian-sekian 138 hektar untuk terminal khusus. Nomor sekian-sekian untuk penyiapan lahan 6,6 hektar. Jadi total 60 plus 81 plus 138 plus 6,6 hektar. Jadi total berapa hektar? 285,6 hektar. Itu penggunaan oleh si PT tersebut hanya lewat OSS. PT apa namanya tadi teh? PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Tunas ya. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042, PKPR sebagai dimaksud diketahui berada di ruang laut, yaitu Laut Jawa. Izinnya di ruang laut. Makanya aku dalam satu wawancara mengatakan emangnya SpongeBob. Nah, hasil overlay terlampir. Yang ketiga nih. Maksud lu mau buat pabrik tapi di ruang laut tuh gimana logikanya gitu kan? Kan memang nggak boleh karena ruang laut itu berdasarkan UNCLOS, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu ruang bersama. Nah, kemudian berdasarkan evaluasi citra satelit
pakai citra satelit nih tahun 85 sampai 2002 terhadap area laut yang telah diterbitkan tadi yang 285,6 hektar itu menunjukkan tidak pernah berbentuk bidang tanah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya, maka Menteri Kelautan ini meminta, mohon Saudara Menteri Investasi dan Hilirisasi, artinya untuk melakukan pencabutan PKKPR sebagaimana dimaksud tadi yang luas wilayah 285,6 hektar itu. Jadi ini bulan Desember, sekarang udah bulan Februari. Saya dengar, mudah-mudahan pendengaran gue lagi nggak benar. Katanya masih dirapatin sama Menteri Investasi. Sudahlah Pak Rosan. Ya, apa yang dirapatin lagi? Udah ada bukti overlay citra satelit. Ya, dan itu memang kita sudah ke lapangan. Benar-benar bisa, nggak mungkin PLN ngirim surat kayak gini kalau bukan sesuatu yang urgent dan ini menyangkut objek vital nasional begitu. Kebayang nggak kalau listriknya mati? Kita pernah kan listrik mati sehari? Jakarta dong. Jawa kayaknya. Iya, Jawa. Yang Pak Jokowi. Nah, waktu bisa kebayang nggak gitu? Marah-marah. Iya. Iya kan? Nggak inget aku. Lu jangan ganggu dulu Iya, lanjut. Nggak inget. Tapi nggak, maksudnya intinya kebayang nggak kalau sampai mati? Mati lah, betul. Mati. Kita udah pernah ngebayangin karena kita udah pernah merasakan. Dan itu objek vital tuh. Dan bisa mengganggu semua semua administrasi digital, semua kehidupan masyarakat juga. Nah, transfer bank segala macam tuh kena semua juga. Perbankan semua. Iya. Problemnya kenapa bisa terbit? Kalau memang secara logika, secara aturan silakanlah aparat penegak hukum untuk meneliti. Kalau saya tidak salah, pihak terkait melalui pengacaranya sudah mengatakan nanti kami bongkar sendiri karena kami yang dosa. Kata siapa tuh? Kata pihak si PT ini. Si PT Tunas. Kalau negara mah nggak punya dosa. Ini bukan soal dosa nggak dosa. Ya. Iya. Setelah dicabut pun pasti ada yang rusak dan lain-lain kan? harus tetap ada proses hukum. Iya. Itu kenapa udah jelas kayak gini masih dapat izin? Berarti ini pidana ya, atau gimana? Ya sanksinya ya bisa pidana. Nanti kita lihat apakah di situ ada keterlibatan juga kong kali kong dengan pemerintah daerah tingkat 2 maupun tingkat 1 karena pelangnya jelas. Kantor bersama kerjasama antara PT ini dengan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat. Kalau alasannya enggak, ini kan sebelum maksudnya nanti untuk penegakan ke bawah. Nungguin dia dilantik lama banget ya Allah. Iya. Bentar lagi, paling berapa hari? 20 Februari ya. Mudah-mudahan sebelum itu listrik aman. Jadi, tapi kan reklamasinya kan belum dilakukan teh. Ini kan baru dipagari. Enggak, udah sebagian udah ada udah ada lebar sempalan jalan gitu. Aku nggak ada lah, udah jadi dan mangrove sudah digeser gitu. Ya itu kan reklamasi murah meriah ya. Kalau bahasa Sundanya murah meriah jebra gitu. Ngerti kan? Enggak, gua nggak ngerti gua. Jebrek tuh begini. Oh, jebrek. Kaki itu kalau lebar tuh kayak kaki dia loh, jebrek namanya. Jemblek. Kalau dia bukan kaki doang yang jebrek, badan juga nggak boleh body shaming loh. Maaf ya. Itu buat orang-orang liberal aja, kita konservatif. Pakai P ya, pakai P konservatif. Konservatif. Itu kita belajar dari Kiai Nusron tuh. Aku dulu itu nggak bisa itu waktu masih PMI boleh. Kalau sekarang aku udah PBNU jadi konservatif. Bestinya. Berarti pagar itu izin nggak ada, visibility nggak ada, terus kajian nggak ada atau ANBAL nggak ada ya selama ini berarti. Ya kalau dari surat ini, surat KKP udah jelas itu izin hanya dikeluarkan melalui OSS. Oleh karena itu OSS juga mesti direview nih. Dari kasus ini selesaikan dulu, tapi OSS online single submission itu di mana semua perizinan usaha di seluruh Indonesia hanya cukup orang ngeklik
OSS Iya, itu. iya. Dan nanti Meskipun keinginannya kan untuk mempermudah, mempercepat, mempermudah bukan mengefisienkan. berarti tidak rigid terhadap peraturan hukum perundang-undangan yang ada. Apa akibatnya? Terjadilah kayak bisnis-bisnis yang sebenarnya ilegal tapi jadi legal melalui OSS ini di Bali misalnya. Penggunaan ruang tata wilayah Bali yang kemarin kampung ada yang Kampung dibongkar Rusia. segala macam salah satunya. Atau lebih jauh lagi yang saya ingin pertanyakan dengan OSS, silahkan nanti dilihat dimulainya di menteri siapa sih gitu ya si OSS ini. Ada indikasi kayak judi online itu juga awalnya ilegal karena melalui OSS dengan kode selalu pakai 92. Bener nggak itu? Awalnya legal, sorry maksudnya. Iya, Judi karena online awalnya legal karena pakai OSS. OSS ini. Kemungkinan indikasinya. Ya. Saya ingin bertanya justru sebenarnya kok bisa separah ini? Nah sebenarnya kan keinginannya kan kita tahu teh OSS itu kan untuk bisa mempermudah usaha, ease of doing businessnya lebih mudah, sehingga potensi pemasukan atau pendapatan negara jadi lebih banyak gitu kan, ruang fiskalnya untuk pembangunan lebih banyak, nggak perlu efisiensi Menterinya mati. Pak Bahlil waktu itu OSS. Bukan. Iya OSS. Berdirinya Enggak, OSS. bukan. Siapa? 2021. Enggak. Tahun berapa? Entar aja, lu Nggak cari sebutin aja. tahunnya aja, nanti Iya. yang sebut menterinya. Ini Nggak Maret usah. 2021 Menteri-menteri nih, BKPM. di internet nih. Enggak. Bukan. Nih, dalam Pak laporannya Bahlil mah baru kemarinan jadi menteri ya. Bahlil Di dia ujung. menyebut bahwa OSS itu dibangun Enggak. sejak bulan Maret 2021 Itu kata Pak Bahlil. pematangannya. Oh. Siapa? Ini siapa? Ada deh. Presidennya Lu siapa? cari lah. Presidennya siapa? Gitu Pak Bahlil Presiden PDI bukan? siapa? Hah? Hah? Iya Pak Ya udah Jokowi. pokoknya gitu dah. Sebelum Bang Bahlil siapa ya? Oh Pak Tom Lembong. Nggak tahu deh. Ih, Tom Lembong. Mentang-mentang mukanya mirip. Oh kayak juga gue dibilang ya. Ini pertama kali gue Nggak dibilang. tahu. Menurut gue pujian lagi dibilang mirip Tom Lembong kan Oh, ganteng. Dia bangga siapa ya? Gue bangga. Iya. Ya gitulah intinya bahwa balik lagi ke pagar laut Bekasi udahlah. Bongkar bukan hanya berarti bongkar pagarnya saja, sama dengan seluruh pagar laut yang lain. Pagar makan laut Tapi ini ya. bongkar sampai tadi pertanyaannya kok bisa dapat izin? Artinya ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku gitu. Ini Terhadap konstitusi malah. ini kalau pelanggaran-pelanggaran ini teh menurut Teteh dari policy ini siapa yang diservis sebenarnya oleh negara? Kalau rakyat jelas nggak diservis karena tadi Teteh mengkritisi rakyat terpinggirkan, listrik negara pun juga bermasalah karena pagar laut ini karena objek vital gitu. Tapi artinya kan policy ini ada yang dilayani nih dari policy. Meskipun Ya ini kalau dalam kasus ini ya si PT ini yang dilayani. cepet amat Jadi jawabnya. gini loh maksudnya tuh yang dilayani PT ini siapa? kadang orang tuh lupa ya. Kadang orang tuh lupa ini negara hukum gitu. Dan ketika negara hukum semua itu semua kehidupan kita sebenarnya didrive oleh norma-norma hukum. Orang berpikir hukum itu hanya pada proses pengadilan sidang. Yeah. Padahal semua jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan di pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ayat 1 ada hierarkinya dari mulai konstitusi, ketetapan MPR, undang-undang dan perpu, peraturan pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah terus sampai ke peraturan bupati wali kota. Itulah hierarki peraturan perundang-undangan. Dan di ayat 2-nya hierarki itu menunjukkan yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atas. Artinya tertinggi adalah tidak boleh melampaui konstitusi. Ya. Apalagi sudah ada putusan MK soal bagaimana penggunaan pesisir, penggunaan ruang laut begitu. Itu nggak bisa sembarangan. Bahwa harus ada usaha yang berkembang, kepastian usaha, kemudahan usaha itu bukan berarti bisa mudah begitu aja. Itu namanya kebrutalan usaha menurut saya. Kesewenang-wenangan di dalam usaha. Nah, dan orang sering berpikir ya udahlah ngapain gitu ya. Nah, tapi nggak bisa. Memang semua kalau ini negara hukum, semua itu didrive oleh kebijakan hukum yang ada gitu. Sehingga kalaupun terjadi, dia akan mengatakan saya dapat izin kok oleh OSS. Resmi. Nah, ini yang disebut kemudian dengan kalau di filsafat dikatakan
yang legal itu belum tentu bermoral. Mantap. Sehingga kemudian ini menjadi juga ngomongin agak serius dikit, yang tadi nggak serius ya? Serius banget teh, hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kita kenapa harus hati-hati di dalam memproduksi dan mereproduksi peraturan perundang-undangan itu, karena hukum itu kalau kayak pakai teorinya Pierre Bourdieu, seorang filsuf Prancis ya, yang jadi grand teori di dalam disertasi saya itu, yang namanya modal itu bukan hanya modal ekonomi. Ada kapital sosial, ada kapital budaya, kemudian ada kapital simbolik, ya, dan kemudian di dalam negara itu disebut meta kapital. Jadi modal yang meta itu yang besar itu puncaknya adalah kapital yuridis. Karena yuridis hukum itu akan mendrive seluruh kapital yang ada, termasuk kalau tadi siapa yang diuntungkan. Ternyata lewat kapital yuridis itu bisa membuat ini siapa yang dapat untung nih. Diatur aja lewat situ gitu. Makanya bisnis kapital yuridis jadi ini ya quote unquote ya. Jadi ya nggak tahu, lu pasti mau ngebahas cepet banget bahas undang-undang ini. Tapi mau nyebut nama orang panjang banget lu pembukaannya. Tapi kan gini tuh, ini kembali kita masuk ke tadi penting ya, kita melihat bagaimana ini kan jadi satu wajah lah bagaimana kebijakan persoalan hukum bisa dicurigai, bisa diperdagangkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu yang mungkin bertentangan dengan aturan perundang-undangan bahkan konstitusi. Tapi kan sebenarnya niatnya kan pengen membuat usaha ini lebih mudah. Ya, kayak sekarang Pak Prabowo. Bernegara itu nggak cukup dengan niat baik saja tidak cukup. Karena power tuh tend to corrupt kan. Memang harus, karena itu harus ada pengawasan segala macam. Kenapa Pak Prabowo? Nah ini masuk yang situasi terkini nih. Pak Prabowo kan pengen punya banyak program-program yang legacy dia, makan bergizi gratis, industri strategis, cek kesehatan, macam-macam yang tentu membutuhkan ruang fiskal yang besar. Makanya sekarang ada penghematan yang lagi rame banget ya. Teteh ngelihatnya gimana Teh? Maksudku efisiensi ini. Pertama soal keinginan untuk ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan untuk benerin negara lah, kurang lebih kayak gitu. Dalam perspektif saya, ketika seorang pemimpin nasional menyampaikan misalnya harus efisien ya kan, optimalkan anggaran gitu kan misalnya gitu. Nah, maka pembantu-pembantu presiden itu harus menerjemahkan di dalam peraturan perundang-undangan. Karena lisan itu tidak mengikat, tidak menjadi kekuatan hukum. Jadi supaya jadi misalnya dari mulai pertama atau mau ngomongin gas dulu atau apa nih? Bebas. Gas dulu atau pidato pelantikan? Ya. Di pidato pelantikan aja itu udah kuat ya mengatakan bahwa jangan percaya pada angka-angka statistik karena belum tentu itu menunjukkan realitas yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian nyambunglah nanti pada persoalan subsidi energi ya, subsidi dan lainnya. Subsidi energi itu meliputi subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi LPG jenis tertentu atau yang sekarang dikenal dengan gas melon, gas 3 kg begitu. Nah, di rapat kabinet itu pertama bulan, saya nggak bawa suratnya, nanti bisa dilihat rilis Menteri ESDM, Presiden nanti bahwa data subsidi, penerima subsidi akan diumumkan oleh seorang presiden, begitu. Itu benar, sampai situ benar. Nah, masalahnya ketika kemudian mengatakan bahwa harus tepat sasaran. Presiden berulang kali ngomong data harus dibenerin. Itu premis mayor ya, kalau kita kuliah ya. Premis mayornya misalnya terkait gejolak gara-gara gas 3 kg kemarin. Kalau saya nggak salah dengar ya, mudah-mudahan pendengaran saya lagi benar waktu itu. Menteri SDM mengatakan saya ditelepon oleh presiden dan presiden mengarahkan pertama benahi dulu datanya. Nah, oleh karena itu
Berarti kan harus ada komunikasi dengan instansi terkait untuk pembenaran data. Tapi kalimat lanjutannya, premis minornya adalah oleh karena itu data harus dibenerin. Oleh karena itu kita membenahi persoalan kurang lebih pangkalan dan eceran gas. Nyambung nggak? Nyambung. Enggak. Nggak nyambung sebenarnya. Jadi Karena ujungnya data tapi ininya ke hilir kan. ini kan persoalan Dua pekerjaan utamanya yang adalah berbeda. data nih. Nanti Syarat-syarat bahwa objektifnya. ada untuk pendistribusian segala macam itu teknis pendistribusiannya, teknis pengadaannya. Ya. Data di satu sisi ini simultan dibenerin bagaimana jalur tata niaga, tata kelola pengadaan sampai pendistribusian sampai ke konsumen penerima manfaat yang benar gitu. Nah, itu apakah sampai hari ini data dibenerin atau enggak? Kemudian yang dikeluarkan itu kan gara-gara surat Menteri ESDM pada bulan kalau saya tidak salah 20 Januari 2025. Bukan Menteri SDM malah Dirjen yang ngeluarin surat. Lalu kemudian akhirnya oke, katanya selesai ini atas arahan Presiden, penyalur itu selesai, dia menjadi subpangkalan. Padahal suratnya itu adalah soal subpenyalur. Kalau dia bicara kemudian dari pengecer jadi subpangkalan itu nggak ada di surat. Nah, itu kan landasan hukum. Iya. Bagaimana Landasan hukumnya subpenyalur. subpenyalur ya di surat 20 Januari yang harus dijalankan 1 Februari dalam kurang lebih waktu 2 minggu ya. Canggih. Nah, kalau sekarang oke lah untuk ngebenahin yang ada sekarang, benerin dulu soal antara pengecer ini. Nah, tapi surat itu tetap harus direvisi Pak DJM. Pak DJM benerin dulu suratnya. Karena nanti jadi temuan gimana si Pertamina atau Pertamina Patraniaga mengubah si alur ini dengan regulasi yang berbeda. Nah, tapi menurut si akunya tuh ya, bahwa sebenarnya ini balik lagi. Tadi kalau pertanyaannya efisiensi misalnya. Nah, efisiensi juga harus benar. Presiden minta efisiensi tuh menurut saya benar. Karena kalau tidak supaya efisien bagaimana caranya gitu kan. Balik lagi datanya dibenerin. Dan ketika lisan Presiden berbicara tidak menjadi kekuatan hukum, nggak akan bisa dijalankan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para pembantunya, yaitu para menteri beserta jajarannya gitu. Untuk melaksanakan arahan Presiden tadi. Iya, arahan Presiden itu dalam nggak bisa. bentuk aturan. Ya bukan Presiden yang bikin dong. Ya sama dong, kayak efisiensi sekarang itu kan yang kita baca di berita, kita lihat juga di sosial media. Diterjemahkan oleh para pembantu presiden dengan berbagai macam variasi. Ada yang kapal perintis jadi nggak jadi berlayar, ada yang kantor terpaksa jam 4 harus shutdown, mati listrik, layoff ada juga. Ada yang layoff. Kayak TVRI gitu misalnya. Betul, beberapa. Ya itu kan efisiensi itu harus dilihat dong. Jadi mana yang skala prioritas? Ya dampaknya dirasa sangat sistemik teh, karena gimana mau mencapai tujuan dan target-target presiden, wong mesin birokrasinya jadi ikut shutdown gitu gara-gara jangan-jangan ini tadi presiden efisiensi. Bentuk perlawanan ya. Nah, gimana tuh? Bentuk perlawanan indikasi ya, nggak menuduh indikasi. Tete kan udah 4 periode. Indikasi. Menuduh juga nggak apa-apa. Bukan, maksud nggak boleh, menuduh nggak boleh. Kalau kata Kang Sobari gimana dalam politik? Menduga sama dengan menuduh. Karena posisiku nggak bisa ngomong gitu, kecuali pengamat. Ini Kang Sobari tadi kita. Kecuali kalau pengamat. Nah, indikasinya kalau ini kemudian dibesar-besarkan, akibat ini nggak jalan, akibat ini nggak jalan. Sebenarnya jadi seperti ada perlawanan terhadap arahan presiden, oleh para birokrat, ya.
bahwa itu harusnya saran saya susun di tiap kementerian lembaga itu mana yang prioritas pelayanan publik, mana yang bukan prioritas. Kalau misalnya yang prioritas, contoh misalnya komisi yudisial supaya untuk memeriksa quote and quote hakim-hakim yang sekarang banyak masalah ya di persidangan itu kan butuh anggaran untuk membentuk tim, begitu juga dengan ombudsman segala. Nah itu nggak bisa dikurangin, tapi anggaran misalnya ngambil contoh apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi Tea ya, anggaran untuk pengadaan mobil dinas, anggaran untuk rapat makanan yang nggak terlalu penting, kata dia udah makan timbel aja lu jangan ngabur-ngaburin duit, untuk pakaian dinas, keluar negeri juga keluar negeri, nggak bisa bahasa Inggris tuh katanya, itu bacanya gimana? Nggak bisa bahasa Inggris bisa tuh gitu, iya gitu, bukan Tea tuh, iya lucu ya itulah itu susahnya cuma Terike bisa menerjemahkan itu dengan bahasa sebagai sesama Sunda Empire. Iya. Nah, itu kan nanti dinas-dinas menerjemahkan, disisir semuanya segala macam kayak gitu. Berarti kan untuk melakukan dalam tanda kutip revolusi administrasi ini, efisiensi yang masif, itu kan nggak bisa hanya omongan presiden teh. Maksudku mungkin, presidennya memang ngomong, iya, maksudnya, tapi harus diterjemahkan. Iya, ada yang menjembatani penerjemahan ini kan harusnya. Ya kan itu udah ada di kementerian lembaga. Pasti ada biro hukumnya tiap kementerian tapi lembaga. Tapi kan gini, logiknya. Kalau di tentara kan omongan komandan itu adalah hukum kan. Kalau di tentara. Nah misalnya saya balik nih soal gas 3 kg. Kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa ya urusan kayak gini nggak usah presiden lah gitu. Kan Bang Dasko yang ngomong. Bukan Bang Dasko. Mengembalikan ini? Bukan Bang Dasko yang pengecer. Bukan itu. Ini kalimatnya tuh gini, itu bukan urusan presiden. Jangan segala hal kayak gini presiden. Yeah. Nah, tergantung cara perspektifnya yang dipakai apa. Kalau perspektif kita pakai perspektif konstitusi, maka soal subsidi ini pertama terkait dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai kepala pemerintahan nih artinya dia punya wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah, Perpres, mengesahkan RUU, merancang APBN, mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, kaitannya apalagi dengan hal yang penting soal subsidi ini? Bukan sekedar kayak orang charity mau bagi-bagi duit. Betul. Atau ini nggak tepat sasaran ini. Perspektif pertama yang harus digunakan adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Turunannya nanti di Undang-Undang Energi bahwa memelihara fakir miskin itu adalah salah satunya dengan subsidi energi yang 3 tadi, listrik, BBM, sama LPG begitu. Oleh karena itu, selama ini peraturan yang ada terkait penyaluran seperti ini, itu Perpres. Saya berulang kali ngomong di komisi, segera ada perbaikan terhadap Perpres untuk masalah subsidi energi ini. Karena terakhir itu di 2021, yang itu juga masih banyak pasalnya di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi udah berubah nih. Iya. Udah expired lah ibaratnya itu ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba level dirjen ngeluarin, bukan mengecilkan dirjen, tapi Perpres itu kan menjadi induknya nanti gitu. Lebih powerful. Karena kan itu nyangkut hajat hidup orang banyak sebenarnya. Iya. Makanya itu justru powernya presiden di dalam sistem pemerintahan yang presidensial itu salah satunya adalah dia memegang mandat pasal 34 ini. Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Dipelihara. Dipelihara. Kalau diamankan itu, kalau amankan diamankan, dilindungi. Dipelihara oleh negara. Iya. Ya berarti Berarti Tete kamu termasuk, dipelihara siapa? Saya dipelihara alam. Berarti Tete nggak setuju dong? Ada yang mengatakan jangan sedikit-dikit dibawa ke presiden, hanya sedikit-dikit. Tergantung. Kalau dalam konteks ini semua subsidi, karena abis ini rame subsidi BBM, abis ini lagi subsidi listrik. Semua minimal itu
ya harus perpresnya dikaji, dibaca. Lama perpres, ya berarti lu nggak ngerjain. Tapi kan misalnya gini Teh, misalnya perintah lisan presiden untuk efisiensi aja itu diserahkan kepada kesekjenan masing-masing kementerian yang terjemahannya bisa masing-masing sesuai ini. Iya, misalnya yang dipotong buat operasional tapi yang pengadaan Misalnya macam-macam tutupin dosen, dihilangin. Iya, Tunjangan gitu-gitu. kinerja dosen yang Soal dari PU kemarin Bang Adian marah, ini barang ini udah gak bisa diapa-apain lagi nih katanya kan. Misalnya susah, jadi gimana pemeliharaan, gimana pembangunan jalannya kayak gitu-gitu kan. Ini kan menerjemahkannya kan interpretasi masing-masing. Sehingga tujuannya kan presiden pengen punya ruang fiskal kan. Nggak ngerti kok jadi oneng semua ya. Iya makanya harusnya kan logiknya kan kayak Teh. Iya, aneh gitu kayak orang baru di birokrasi semua. Iya. Emang baru, Itu kan nggak harus, enggak maksudnya. Pak Prabowo-nya baru. Birokrat ini kan dari tahun ke tahun sama aja. Betul. Menteri boleh ganti. Menterinya ganti, presidennya ganti. ASN itu kan relatif dia tetap sama berkali. Harusnya dia tahu kan mana yang tadi kata Teteh, ombudsman untuk penyidikan untuk ini nggak boleh. Tapi kan itu udah diplot uang dari Kementerian Keuangan si misalnya ombudsman hanya dapat sekian. Iya. Lu cukup nggak cukup di ini. Nah, inilah kemudian perspektif dari konstruksi politik pembangunan dan politik anggaran itu harus money follow function. Jadi nggak bisa dulu dialas, nih duit segini, lu cukup nggak cukup pakai, nggak bisa. Oke. Oleh karena itu selalu dikatakan bahwa harusnya pertama evidence based policy, kebijakan harus berbasis riset sehingga nggak kejadian nih pagar laut segala macam data yang segala macam. Yang kedua adalah data yang akurat dan aktual dan relevan sesuai dengan kondisi real dan kebutuhan real masyarakat. Yang ketiga adalah kemudian kalau pakai yang dipakai oleh para founding fathers kita dan founding mothers kita dalam mengonstruksikan pembangunan pertama Indonesia adalah democratic rural development, kebijakan pembangunan untuk. Nah, itu ada tripola pembangunan namanya dulu. Ya, itu pola riset, kemudian perencanaan, kemudian pola perencanaan, kemudian pola anggaran. Pola anggaran ini terakhir. Abis lu riset dulu keluar datanya, perencanaan, baru butuh duit sekian sumbernya dari itu tuh. Jadi money follow function. Money follow function. Trifokus Korea. Iya, aku baru masuk ya. Kalau Founding Fathers tripola apa tadi? Pembangunan. Tripola pembangunan. Kalau Bambang Pacul punya trifokus Korea. Tapi gini, Teh, yang aneh itu kan sebenarnya istilah efisiensi ini bukan hal yang baru. Kita pernah melakukan efisiensi dalam masa kegentingan dan darurat waktu COVID. Dan semuanya berjalan dengan baik gitu. Semua potong 10% aku curiga, misalnya. indikasi ya. Ini kok kayak orang lagi pada ngelawan gitu loh. Kayaknya gitu Teh. Karena sebenarnya ya Padahal setiap yang ngelawan cuma PDI kayaknya. setiap kementerian no comment. Emang sih ngelawan Teh PDI? No comment. Iya, lanjut deh. Setiap kementerian lembaga itu ya sebenarnya ada bagiannya masing-masing gitu. Iya. Ya, Harusnya kan money follow function kan, maksudnya anggarannya ada yang disisakan oleh Kemenku itu betul-betul dimanfaatkan si untuk uangnya tuh harus ngikutin fungsinya untuk apa, bukan dibalik nih. Duit Uangnya dulu berapa? ditentuin, Baru dicarikan fungsinya. nggak bisa kan kayak misalnya mau bikin apa nih? Cireng misalnya. Apa yang contohnya? Iya cireng lah ya. Cireng lah ya, Ya gampang. acinya berapa ya kan? Kan lu ngitung dulu mau jualan cireng dia. Iya kan? Sunda banget ya contohnya. ya. Batagor tuh. Oh Iya, Sunda iya, juga. Sunda juga. Cilok? Gudeg. Basreng? Sunda gua. Ini terlalu primordialis nih. Cuanki. Itu lebih skena tuh kan. Nah itu kan lu beli tepungnya berapa, minyaknya berapa, itu kan lu susun dulu anggarannya ya kan ada ya. Nah baru nanti duit untuk belanja ini dari sini. Nah, kira-kira Jangan kemudian akhirnya karena puyeng mau dipakai duit pensiun misalnya. Nah, itu. Nah, berarti kan indikasinya ada dua. Pertama semuanya oneng.
Kedua Enggak, perlawanan. kayaknya. Iya, kayaknya Iya, online. nih kita ekstrak nih. Iya. Online kayak, tapi kan Tete Batas sendiri nggak mungkin Nggak mereka mungkin, online. mereka Mereka udah puluhan lama. tahun di situ. Iya, udah lama. Mereka lebih jago. Iya. Kan? Lebih sakti Bahkan dari mereka. yang 4 periode mungkin mereka ngatur anggarannya lebih jago. Iya. Karena ada di situ. Iya, apalagi DPR RI udah nggak boleh bahas satuan 3 Boleh, kan, iya, berdasarkan keputusan MK. Betul. Lebih kita gelondongannya aja kalau zaman Iya. dulu pertama masuk DPR tuh sampai yang kecil-kecil misalnya. Ini kertas kok banyak banget sekian puluh miliar, ATK kok sekian puluh miliar. Ini kenapa untuk kecoa dan nyamuk di kementerian aja misalnya puluhan miliar begitu. Sebanyak apa kecoa di kantor kementerian Ya gitu kan padahal ya. kan yang banyak tikus ya. Teh. Misalnya Bukan kecoa kan. kayak gitu. Iya tapi jangan-jangan gini Teh. Oke, cari cara juga untuk membuat ruang fiskalnya lebih besar. Salah satunya selain efisiensi, misalnya kebocorannya di mana sih? Potensi-potensi pendapatan negara yang bisa dimaksimalkan di mana sih? Makanya Nah, baca ini, Ya, belum, cek kan. keranjang kuning terus check out ya. 120.000. iya Teh, iya kan? Iya nggak? Ini kerja analisa adat nih. Penjualan, Coba, Teh, gue lihat, ini Teh. kekerasan simbolik negara. Lu mau baca sekarang? Enggak, gue mau mungkin buka tidak. aja dulu. Teh, Baca aja ngeja. Tau gak dia waktu itu kan ketemu ya. Iya, Terus ayo Bu, Mbak katanya kita karaokean yuk. Ayo gue bilang. Iya. Begitu diajak karaoke kok dia bisa nyanyi bisa gitu. Kok lama nyanyinya gitu. Nggak taunya dieja tulisannya. Bukan nggak bisa nyanyi. iya kan? Lu tahu kan siapa yang Misalnya- seniman kan? Misalnya kemesraan kan musik tuh. Ke siannya dia Teh, lu kesian deh. Bang Juri, apa ikut kabar? kejar pakai C. Malu-maluin gua aja. Iya, iya. Ya Bang Juri nih adanya. Ampun Teh. Ini kertas-kertasnya gini-gini nih panjang nih. Nggak Panjang-panjang. gini nih. Nih Satu kalau tanya fakultas gimana gua tuh. sih caranya? Kalau si akunya sih, kalau saya sih tetap Masih ngeja aja pakai pegang buku ente. Ya biar kelihatan. lulus Bang. kejar pakai C. Biar kelihatan Teh. Baru ngajak karaoke. Iya. Udah bisa Biar baca. tongkrongan memang tongkrongan gua kan bagus dulu, ya kan? Karaoke yuk ayo. Begitu dia ayo boleh dah. Ini fitnah nggak sesuai sama pendapatan Kayak ini Bang Juri. bisa gitu. Ketika anak kagak nyanyi-nyanyi. Enggak, Gak aku- taunya dia kayak Aku lagi Ahmad Dhani. zikir apalagi. Enggak salah orang kali lu, kalau gue nggak pernah di Indonesia, gue Ahmad Dhani. Gimana nyanyinya? Enggak yang di Masterpiece Ahmad Dhani punya. Bukan Lu nggak tahu apa ya? Ari Lasso lo biasanya. Yang mana dia Lagunya punya? apa Yang mana dia paling punya? Legend itu dia punya. Hah? Lagunya apa paling suka? Kemesraan. Selamat sore. Sama himne PDI. Tetap aja. Tetap aja. Himne PDI. Udah lewat musiknya. Kejar pakai C, bro. Dia makan drabula sama Terike dia. Jadi Nah, terus balik nih. Kebocoran gimana? Kalau efisiensi Tetap kebocoran? kalau data yang tidak akurat, kebijakan teknokratik sebagus apapun, anggaran sebesar apapun, pasti nggak akan ada efisiensi. Tapi mau sampai kapan data pembenahan Iya, data benerin. ini beres? Tapi kan kebocorannya kan terus ada. Ya Misalnya makanya cepet. Misalnya nih aku potential baca loss. nih. Ini kan misalnya nyari mau berapa triliun ya. Kalau kemarin hitung-hitungan kalau jadi pajak naik 1% itu katanya Iya. dapat kurang lebih 70 sampai 80 triliun per Iya. tahun. Nah, aku cari ini berita. PPN ini ya. Nah, ini ada yang mengatakan di sini bahwa data itu sebenarnya nih data ada dana desa dari desa fiktif ditarik. Tunggu. Ada dana desa. Terus desanya Ternyata fiktif. desanya kagak ada. Tapi ada Nah itu transfer. efisiensi kan Iya harusnya. kayak gitu kan. Ya. Dari kebocoran-kebocoran Ya, gitu itu kan kan. harus dilihat kemudian. Terus potential loss. Nah Macam-macam. kemudian kayak ini berita Rabu 18 bulan 8 tuh bulan Agustus ya. Agustus 2021. Sini gue baca kan gue udah nggak ngeja lagi. Udah enggak Gini. kagak. Ya udah boleh dibaca. Aja baca. Nih, 52,5 juta data ganda dihapus. 126 triliun berpotensi diselamatkan. Ini bansos ya Teh? Iya, baru bansos doang. Jadi ada 52,5 juta data ganda. Dan ini bisa menyelamatkan 126. Ganda itu kan berarti sebenarnya Double. nggak ada orangnya. Hah?
Ini kan si Nggak ada yang orangnya satu ada nggak nih. ada, yang satu ada. Tiba-tiba jadi ada. Udahlah itu kan penghalusan. Iya. Kalau Maksudnya eufemisme, kalau Pak Prabowo bilang udah jangan dihalus-halusin. Misi Artinya udah ini bilang fiktif miskin. ini Iya, data fiktif ya. Bohong lah. Bukan ganda. Ini rilisnya nih, rilis kementerian nih pasti di ganda. Gue nulisnya musnah. Oh iya. Kenapa gitu-gituin? Oh, cup. Oh gitu teh. Jadi, pertanyaannya adalah apakah sudah dibongkar ini? Iya. Per tahun bisa 126 triliun. Di mana kalau begitu kan DPR berarti ngawal nggak teh? ini 2021 ngawal. Ini kan make sampai dijadiin disertasi karena kita Iya, ngelihat bahwa dikawal. data dasar itu penting. Kenapa BPS itu menjadi penting? Kayaknya diaudit kali-kali ya BPS. Iya kan Duit ada auditnya nggak teh? pendataannya itu gimana? Kan Komisi 7 itu kan. Duit pendataannya itu kan Sekarang kan sensus, ada namanya segala apa macam. PTDSD apa? Itulah Satu PTSDKP satu harusnya data Brin lah. aja tuh yang ngambil aja. Satu data Indonesia misalnya. Brin kan Tanyain langsung aja di bawah Bu datanya Mega. ada Nah, apa. Sekarang kan iya betul. Nggak mungkin ngambil Kemsos kan. punya data sendiri, SDM punya data sendiri, ya kan teh? Iya emang Kesehatan ini punya data sendiri-sendiri aja sendiri. kayaknya. Iya. Presidennya ngomong apa di bawah apa aja sendiri-sendiri. Iya, tapi kalau dari kebocoran-kebocoran gini atau potensial loss kalau memang mau di enforce kan itu bisa. Data benerin, bisa. Kenapa nggak bisa? Orang negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Pertanyaannya mau atau enggak? Karena begitu basis data dasar negara itu akurat, aktual dan relevan, kita pakai penemunya dari IPB, algoritmanya udah ada, sistemnya udah ada, prosedur mekanisme udah ada. Disebut dengan data desa presisi, data kelurahan presisi, karena pada dasarnya warga negara itu, rakyat itu hidupnya di desa dan semua aktivitas itu kan ujungnya alamatnya desa kelurahan. Sehingga bagaimana dipetakan antara data peta dengan data angka yang keluar, data tematik, data analisis, termasuk siap tepat sasarankah untuk penyaluran LPG 3 kg misalnya. Ini saya lagi riset kemungkinan di satu kecamatan itu udah kita big data kecamatan itu berbasis data desa. Kemungkinan misalnya kita bisa petakan per titik ordinat ada 80% salah sasaran dalam penggunaan gas untuk orang yang tidak mampu. Nah, ini salah sasaran nih. Bayang kurang Kalau lebih bisa sih diberesin sekian ratus aja. triliun ya, 500 triliun. Apakah subsidi harus dihilangkan atau dialihkan? Enggak. Datanya dulu dibenerin. Jadi premis mayor, premis minor itu mesti benar. Karena subsidi ini salah sasaran, merugikan negara sekian 300 triliun per tahun, maka datanya harus dibenerin. Bukan pengecer jadi panggalan, Atau jadi bukan subpanggalan, kemudian subpengecer, duit subpenghalur. subsidinya dipindahin ke program lain. Kalaupun dipindahkan ke program lain, misalnya Harus jadi harus ada bansos, basisnya, tetap basis, aja ya. pakai data. Premis mayornya itu. Nah kalau misalnya teh kayak misalnya aku baca-baca gitu PPATK bilang misalnya potential loss ya, jumlah peredaran uang judi online 1 tahun tuh bisa sampai 600 T. Ada lagi misalnya kayak risetnya Indodata, rokok ilegal aja deh. Iya. Kalau dibiarin, ini potential lossnya bisa sampai 96 sampai 97 T. Kalau itu kan masalah Nah, penegakan hukum. efisiensi itu di situ. Karena itu itu Teteh ngeliatnya gimana? makanya bener banget bahwa persoalan ini pertama benerin aturan hukum untuk pendataan ini. Kita riset terus jalan loh. Pakai kampus-kampus, nggak usah sewa-sewa konsultan yang mahal-mahal itu, apalagi dari luar gitu. Kan efisiensi. Gunakan kampus itu untuk tridharma perguruan tinggi, supaya kampus itu jadi think tank negara, bukan jadi Oposisi. usaha tambang gitu ya. Kan misalnya belum. iya misalnya contoh Daripada jadi oposisi, mending jadi pengusaha. apa Daripada jadi oposisi tuh ya. Mending jadi kita nggak ada loh oposisi. iya, Koalisi itu nggak bukan ada. istilah kita loh. Oh, kata Bu Kita Mega, kerjasama. Ya, kerjasama. Ya, manuver Bukan out. sistem parlementer. Betul, iya, betul nih. Sesuai pidato Bu Mega, lu nggak baca pidato Bu Mega sih. Enggak denger kita Jangan-jangan dia juga belum kejar pakai C. Dia manuver out. Oh gitu teh. Hafal kita teh. Jadi ya, Kamu tahu cilik riwut nggak siapa? lu ngomong ke dia dong. Siapa cilik ribut?
Kalimantan Tengah. Temennya Bu Mega waktu Om Cilik tuh tidur, Pak Cilik Riwuan tidur Iya. dulu. Dia pernah nanya, dia pernah. Jadi ketika Bu Mega waktu itu pagi-pagi bangun, ada orang tiduran di meja. Tiduran di meja makan. Siapa ini? Dia masuk ke kamar Bung Karno. Pak, itu siapa? Loh, itu Om Cilik. Nah gitu, ternyata Om Cilik ribut. Kalian dari Kalimantan Tengah ada nggak yang tahu Cilik ribut? Nah gitu. Itu proses pidatonya Apal gitu. gitu. Apal aku. Bener-bener pengalaman. Kami Siapa Kalimantan Tengah siapa? Berdirilah Kalimantan Tengah. kami memang membaca susah tapi dengar bisa teh. Ya, kamu tahu Cilik ribut? Ya. Jadi Bu Mega satu dari sedikit orang yang pernah berinteraksi dengan Cilik ribut. Om Cilik kita pun ke bawah Om Cilik jadi. Gitu. Hebat ya punya Bu Mega ya. Ya hebat lah. Iya kan? Nggak ada ketua umum partai perempuan bisa bertahan di beberapa zaman gitu ya. Kayaknya ketua umum partai perempuan ini. Di Asia ya. Iya, oh iya di Asia ya. Di Asia. Kalau di Indonesia ada 2 sekarang kan ya. Yang satu Bu Mega, satunya lagi udah ganti juga. Udah, nggak ada. Siapa? Temennya. Temen Estebanis. Kalau partai perorangan gimana teh? Orang ini. Ya, nggak apa-apa. Aku partai perorangan aja. Ya, gitu. Partai perorangan tuh. Ah, Aku Teteh nggak taunya itu apa? Teteh nggak baca berita sih, kalau berita-berita Jokowi Partai nggak pernah besar, dibaca. partai. Iya. Teteh kembali ke soal inefisiensi tadi, kebocoran ya. Kayak Datanya misalnya benar, datanya dulu. data. Tapi kan kayak misalnya misalnya perda judol gitu. Itu kan sebenarnya tinggal di enforce aja kan teh. Atau misalnya soal rokok deh. Ya, Rokok ilegal. itu kan tadi belum selesai ngomong ke Iya. guru Lah, tadi udah kepotong titik. Cilik ribut. Ya, jadi sebenarnya data Cilik ribut tuh kan. itu udah kan. bisa. Jadi sebenarnya ketika Cilik ribut itu ada di meja makan, Om Cilik kalau kata Om Cilik. Om Cilik. Pak itu siapa Pak? Lu itu Om Cilik Mega. Aku inget ya dialognya tuh. Nanti lupa kan? Lupa. Jadi penegakan hukum itu emang penting. Hukum dibuat tapi dibarengi dengan penegakan hukum. Fungsi utama hukum itu bukan membuat orang takut, tapi fungsi utama hukum itu adalah mengorganisir tanggung jawab. Contohnya apa yang paling gampang? Kalau udah punya tanggung jawab, ada di jalan lampu merah kan kita berhenti. Berhenti bukan karena apa ada nanti terjadi tabrakan ini kita kan mikir dan itu jadi otomatis gitu. Ya. Nah misalnya juga untuk penggunaan subsidi tidak tepat sasaran, aturan dibenerin, data diproduksi yang benar gitu supaya akurat, aktual dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real masyarakat. Lalu kemudian apa sanksinya untuk aturannya lah bukan sanksi supaya ini benar tuh gimana gitu. Tapi gini teh, kalau soal misalnya rokok ilegal misalnya atau judul rokok ilegal lah contohnya tadi itu menarik data. Gue juga baca reportnya Indodata kan. Itu sampai 90 triliun ininya apa namanya 97 triliun untuk efisiensi dapat uang balik lah kalau nggak ada rokok ilegal nih beredar uang balik. Kalau ini kan nggak perlu sebenarnya kan ngelihat ini kan Nggak perlu maksudnya data ini untuk perlu. menguatkan ini harus dikejar kan itu. Cuma problemnya kan ini nggak ada penegakan hukumnya aja. Rokok ilegal mau 1 bungkus pun beredar juga tetap harus ditegakkan hukumnya kan gitu kan cara melihatnya gitu. dianggap kebocoran Iya gitu. kebocoran. Menurut Teteh ini kalau kita ngelihatnya hal inilah yang harusnya jadi Gak priority usah untuk ngomongin rokok untuk ilegal. dapat fundraising Keraton kan? itu keraton. Iya. Kratom. Keraton. Kratom minuman. Kalimantan Barat punya barang. Nah itu kan aturannya gimana yang jelas, boleh atau tidak? Karena itu 10 kali lipat kekuatannya dari morfin misalnya gitu. Teteh Itu konsumsi. berbahaya atau enggak? Teteh minum. Kamu penyalur ya? Dulu. Kamu penyalur atau Udah pernah pangkalan cowok atau belum? agen? Ya? Sup penyalur. Sup Aku pangkalan. belum punya cowok. Ah belum punya cowok. Ya, Laki punya. pertanyaan. Nggak usah dendam dong Ya orang tua. maaf. Iya, coba lanjut. Terus apa? Rokok ilegal. Ya semuanya harus dibarengi dengan dan yang penting juga adalah sekarang bukan era sentralistik lagi. Dengan keluarannya undang-undang pemerintahan daerah, sekarang udah otonomi daerah, udah desentralisasi misalnya. Bagaimana ada aturan misalnya soal pajak kendaraan bermotor itu
sebagian besar porsinya dikembalikan ke tingkat 2. Pajak kendaraan bermotor itu ya pakai buat benerin jalan. Jangan dipakai buat yang lain. Dana desa ya pakai untuk pembangunan desa. Jangan lu ikut-ikutan judol pakai dana desa misalnya. Gitu. Emang ada. Ada. Lu nggak baca emang susah. Aku baca berita Jokowi. Nggak, aku baca berita Jokowi. Iya. Udah kayak komandan Om Cilik. Om Cilik. Tapi kan gini deh, ada yang bilang gini. Cara paling gampang untuk mendapatkan ruang fiskal adalah 1, potong subsidi. 2, utang negara. Ya, itu kan kalau potong subsidi tuh Belum boleh selesai potong gua subsidi. nanyanya. Enggak, ini penting. Karena orang sedang dibangun Kalau dia nyawa nggak boleh konstruksi. dipotong. Makanya jadi anggota dewan sih. Ada imunitas. Lu dewan masjid ya? Iya, enggak, bukan jarang sholat. jadi kayak misalnya apa tadi tuh jadi lupa gua. Subsidi. Ini Potong tunggu gue subsidi. selesai dulu. 1, potong subsidi. 2, utang. Untuk ruang fiskal nih. Ya. Misalnya katakanlah dengan menaikkan cukai rokok kemudian artinya pemasukan masuk ke negara nambah. Alokasinya pakai apa? Subjek yang untuk objek yang penambahan cukai rokok itu siapa? Datanya bagaimana? Balik lagi ujung-ujungnya data. Udah nggak bisa lagi deh. Zaman sekarang dengan proxy war, dengan perang dagang kayak gini, kita nggak concern terhadap data. Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Itu ada di sini, silahkan cek keranjang kuningnya. Cek keranjang kuning. Halaman. Di depan itu buat aku, boleh kamu pakai kan? Cocok juga. Apa? Marhen banget ya. Oh iya. Kiri banget. Kiri. Apa? Kiri banget. Enggak, kamu kiri belakang. Kiri Kamu for kenek, mampu kamu Four kenek. wheel drive dia. Kiri, kamu kiri ya? Kiri belakang. Kiri depan, kiri tengah. Kelihatan kenek. Lo M. Gitu teh. Terus apa lagi? Susah cari uang gitu ya. Nih Bung Karno udah pesen nih tahun 61. Fate. Om Cilik nggak ada. Sekali lagi perlu ditandaskan bahwa Dewan Perancang Nasional sekarang Depernas sekarang Bappenas ini tahun 61 nih tidak ingin menggunakan angka yang berdasarkan taksiran. Angka yang dipergunakan hanya angka-angka ini, yang angka taksiran itu asumsi, hanya sekedar mengarahkan pikiran. Jadi kayak manipulasi statistik lah. Jadi dari Bung Karno dia bilang data driven. Berarti banyak kebijakan kita ini dari manipulasi semua hari ini ya? Kalau data nggak dibenerin ya. Ya kan hari Karena ini belum benar kan? ketika aku bilangnya data apa namanya itu datanya itu data yang pseudodata. Apa itu? Pseudodata ya data Pura-pura data. Ya data ya itu tadi. Iya. Ketika atau katakanlah datanya fiktif, maka kebijakannya juga akan fiktif. Pakai dukun gitu dia. Iya nih. Main keris. Itu jangan pacaran. Enggak teh, ini aku lagi lihat-lihat Lama baca riset. ya? Lagi lihat riset nih. Banyak riset-riset nih soal mafia tanah nih lagi nih. Baca dulu bentar. Iya, gitu. Susah juga itu ya. Gimana cara cari uang negara ini itu ya? Iya, berat sih. Iya. Harus dijalanin. Jangan kehilangan semangat lah. Harus tetap semangat. Hanya karena cuma itu modal kita. Tinggal itu doang modal kita. Benar. Menarik lah ya. Apalagi ada ya? Iya, soal apa namanya? Tapi soal rokok tuh Dana menarik sih ya. pensiun kenapa kalian gak tertarik? Dana pensiun. Nih baru mau nanya. Nah, nggak apa-apa. Memang jadi host mesti kelihatan pintar. Nggak kelihatan responsif. Dana pensiun. Nah itu kan juga salah satu. Nah, apakah ini akan dijadikan strategi untuk adanya kemirisan? Nah ini coba gue lihat soal dana pensiun ini teh ya. Gimana teh? Menurut Teteh gimana? Jadi selalu dikatakan bahwa pensiun PNS, TNI Polri, ya termasuk DPR membebani negara gitu. Pertanyaannya, apakah khususnya PNS, TNI Polri itu posisi skema pensiunnya gini, gaji plus pensiun gini, ditambahin, atau dari gaji itu dipotong ada prosentasi tiap bulan. Tabungan hari tua dan dana pensiun itu per bulan dipotong dari gaji, bukan ini kemudian ditambahin ke sini, enggak.
Pensiun tuh sekitar 4,75% per bulan dipotong dari PNS TNI Polri. Kalau dikatakan bahwa ini membebani APBN, kalau membebani APBN itu gaji nambahin lagi pensiun. Ini kan dari gaji upahnya orang sebenarnya, dari PNS TNI Polri. Nah, sementara saya katakan tadi di rapat komisi tanggal 7 Februari 2025 di Komisi 11 Kementerian Keuangan itu mengatakan di salah satu dirjen bahwa akan quote and quote mengambil alih tugas Taspen dan Asabri untuk menyalurkan dana pensiun. Setelah penyalur gas sekarang ada penyalur pensiun. Nah terus penyalur gas, penyalur pensiun. Iya benar-benar. Kenapa jadi seneng sih ngomong penyalur ya? Iya, sub penyalur, ada sub penyalurnya. Nah, nanti jadi sub pangkalan. Iya, sub pangkalan. Nah, apakah Taspen ini hanya akan menjadi sub penyalur gas 3 kg? Pusing kan ngobrolnya jadinya. Jadi kemudian di tanggal yang sama itu Dirjen Perbendaharaan Negara dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dirjen Anggaran apa perbendaharaan sih? Perbendaharaan. Perbendaharaan ya. Dirjen Perbendaharaan, ntar dulu ya, aku lihat aku salah. Dirjen Dirjen Perbendaharaan yang di Direktorat benar, Dirjen Anggaran. Yang tersangka. Iya kan. Soalnya omong suka salah ntar bener lagi. Jangan Pak. Dirjen Perbendaharaan yang ngomong di Komisi 11 Dirjen Perbendaharaan. Yang ketangkap Dirjen Anggaran. Meskipun dia katakan itu adalah kasus yang lama. Yaitu soal Jiwasraya. Tapi Jiwasraya itu kan nyambung sama Asabri. Nah, ada kemudian akibatnya ya itu kejadian lama. Tapi akibatnya sampai sekarang kan bagaimana orang pemegang polis Jiwasraya, peserta pensiun di Jiwasraya. Asabri juga akibatnya sampai sekarang. Asabri itu pakai 22,78 triliun korupsinya. Jiwasraya 16,8 triliun. Di Asabri itu ada dana pensiun, ada tabungan hari tua yang tadi 8% per bulan dari setiap TNI Polri dipotong begitu. Nah, kemudian itu milik, kalau tabungan hari tua itu di Taspen milik 4.727.290.000 orang. Di Asabri tabungan hari tua milik 994.796 orang. Untuk pensiun di Taspen itu miliknya 7.897.030 peserta aktif dan pensiunan. Di Asabri miliknya prajurit TNI Polri 1.487.453 orang. Ini duit orang loh, bukan duit Kementerian Keuangan gitu. Kalau menurut saya sarannya adalah perbaiki tata kelolanya. Bukan kemudian itu diambil alih penyalurannya. Ada nggak regulasi yang mengizinkan secara hukum Kementerian Keuangan jadi penyalur gas? Tuh kan salah. Jadi penyalur pensiun. Enggak kan? Kembali ke Taspen dan Taspen Asabri kan? Kenapa kemudian itu tidak bisa dikelola seperti pajak? Potongan upah ini beda dengan pajak. Ini namanya dana amanah. Karena dia ada di asuransi sosial, bukan asuransi komersial dan bukan pajak. Pajak penghasilan udah dipotong sendiri tuh. Beda lagi. Semua pegawai ya termasuk PNS udah dipotong sendiri. Ini 100% harus kembali kepada si pemegang polis, peserta yang dipotong upahnya. Kalau nggak dibalikin, terus duit. Ngerampok itu, ya kan? Ngerampok hak orang kan, maksudnya ngambil hak orang tanpa ini. Pinter. Memang jarang-jarang, tetapi kan nggak apa-apa. Paling nggak ada. Daripada nggak ada sama sekali kan. Pantesan kita satu alumni. Tapi kuliahnya bener dong. Benar. Nggak plagiat juga kan? Oke. Belum ada teknologinya. Pakai mesin tik itu. Belum ada teknologinya waktu itu. Kalau ada kena juga. Nah, dahsyatnya uang dana sosial ini sebenarnya kalau pensiun ya di total ini kenapa sih jadi ngeributin mulu dana pensiun gitu. Totalnya itu untuk tabungan hari tua di Taspen dan Asabri ada 168,8 triliun.
Dana pensiun total di tas Pen Asabri 279,95 triliun. Kalau dijumlahin dua-duanya ada 448,75 triliun, gede ya. Nanti di BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja kurang lebih bisa nyampe 1.000 triliun. Gila. Tapi ini duit orang masalahnya. Iya. Dan waktu itu kan udah diinvestasikan yang Nah, kebetulan. investasinya yang harus dibenerin. Iya, high risk ya waktu itu. Kenapa investasinya manajemen resiko terhadap investasi itu dan kemudian melibatkan dirjen anggaran yang sekarang ini, itu kan yang terus dengan adanya dirjen anggaran yang itu kan dulu ya, tapi tetap orang efeknya yang sekarang sudah nggak terima tuh. Justru jadi pertanyaan ketika misalnya benar ya nanti terbukti di persidangan bahwa dia mengarrange investasi asuransi sosial. Ingat, asuransi sosial itu dana amanah. Ya, dengan manajemen risiko tinggi. Disebutnya dengan manajemen risiko tinggi. Dia di Bapepam dulu yang sekarang OJK. Dengan mismanajemen dalam tanda kutip, salah penghitungan resiko dan sebagainya, investasinya nggak prudence misalnya. Kok bisa ya jadi dirjen anggaran? Oh, kok bisa tuh? Ya makanya itu pertanyaannya itu. Ini kan celah lama kan. Kenapa orang seperti ini kemudian bisa jadi dirjen anggaran? Ya. Kalau memang beliaunya itu terbukti gitu. Kenapa bisa? Kenapa teh? Ya nggak tahu, tanya. Wow. Kenapa bisa? Kenapa? Gimana teh? Lu kan Twitter tadi. Tadi kan. Keluarin dikit lagi dong. Tapi itu bisa jadi instrumen. Teh, itu bisa jadi instrumen juga untuk memperbesar ruang fiskal kita nggak? Lagi-lagi nih. Untuk membantu negara, membantu presiden untuk National Social Security System itu atau sistem jaminan sosial nasional itu memang disebut sebagai salah satunya pelampung negara ketika keadaan keuangan negara dalam keadaan krisis yang parah. Bisa, tapi itu dengan prasyarat yang rigid, yang ketat. Termasuk investasi itu sebetulnya tidak bisa disamakan dengan investasi bisnis as usual atau asuransi komersial. Nah, itu di Undang-Undang BPJS udah disebutkan, dan kalaupun mau ada menyimpan uang pun itu diperketat sebenarnya lebih ke perbankan yang punya negara untuk keamanannya dan sebagainya gitu. Nah, apakah bisa dipakai? Bisa. Disebutnya makanya jaminan sosial itu juga sebagai pelampung negara ketika krisis yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi tidak dengan serta-merta kemudian dengan mudahnya dikatakan quote and quote uang ini akan sebenarnya kelolaannya diambil oleh Kementerian Keuangan ya. Istilahnya Teriko bagus nih, memang kalau 4 periode ini agak beda. Beda kelas bos. Pelampung ini kan. Nah, pelampung. Kamu kok pakai pelampung nggak dilepas-lepas? Bukan di tas pinggang teh kebetulan. Liberal boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang liberal SJW nggak boleh itu. Kalau konservatif. Iya, body shaming kalau orang liberal. Kalau konservatif ini motivasi. Mau digelambir lagi pelampung. Gimana faktanya memang begini kan tinggal. Dan pelampungnya bisa elastis ya, bisa gini, bisa gini. Pelampung tuh ingat nggak dulu kita naik pesawat bareng? Si Ari ini malu-maluin aja tuh. Kenapa teh? Jadi waktu disuruh pakai pelampung, terus dia bilang, jatuh tuh pesawat. Kan diterangin nih, disuruh pakai apa? Pelampung keselamatan tuh. Udah mau jatuh, udah mau mati semua nih ya. Enggak, dia tuh gue sampai ngumpet tau gak? Lu lupa lo. Emang jago. Iya, jago. Dia lupa tau gak? Tahu dia nanya sama pramugari, kan diterangin sama pramugari, Mbak boleh saya nanya gitu. Ya silakan Pak gitu. Nah pramugari ya. Seneng dong, bisa ada feedback ada kan. interaktif lah gitu. Terus kenceng lagi. Emangnya udah pasti kita mendaratnya di air gitu. Ini Tapi cerdas. Tapi cerdas. Waktu itu pernah Mbak. Kenapa nggak dikasih parasut atau apa gitu ya? Iya. Ini sinetron. Kan belum tentu jatuh di air pesawat. Iya. Ini episode berapa sih? Cup. Waktu itu pernah teh sama gue naik pesawat. Naik pesawat ATR baling-baling. Tapi bukan ATR BPN ya. ATR aja naik pesawatnya kan. BPN kan Tetep Bung Fred kan. Waduh, nih di dalam kan belum, kalau pesawat belum terbang kan panas ya.
wah ini kacau juga nih, siapa sih yang bikin pesawat ini, insinyur apa profesor apa bukan sih? Kenapa? Yang panas di dalam kok baling-balingnya di luar? Kipasnya di luar katanya. Kata dia. Iya, Lu ngomong gitu. iya kacau banget. Dia. Iya yang di dalam panas, kipasnya Ini malah udah di luar. victim semua nih dia. Di mana sih lu? Itu baling-baling Tahu loh. lah, dulu sebenarnya dia Kacau. pasien panti waras, kenapa lu? Kata dokter gue udah sembuh. Nah, waktu itu dia hampir dibilang sembuh. Terus dites sama dokter. Kalau kamu ada di gurun, kamu mau bawa apa? Yang lain bilang, ya saya bawa minum, saya bawa kipas angin, bener dong, ya kan? Iya. Saya bawa kipas gitu. Dia ditanya bawa apa? Bawa pintu mobil. Lah kok bawa pintu mobil? Kalau panas tinggal buka jendela. Makanya jadinya nggak sembuh. Lu dirawat lagi ya? Iya kebetulan nambah extend 3 bulan rawat jalan. Iya minum obat aja. Nah tadi soal pelampung negara ini kan. Pelampung ngomongin Ya pelampung. tadi Uy. ya apa? Gue sekoci bukan Lampung lah. Jadi ruang fiskal itu ya kan salah satu hal yang ya kenapa tadi Budi nyinggung rokok ya karena beberapa kali di diskusi kami Gua belakangan, perokok ya, sih soalnya. ya kan kenapa pengelolaan manajemen tata kelola rokok kita ini nggak dibenerin yang sebenarnya potensi keuangannya kan sangat besar. Tadi si Budi mengutip soal peredaran rokok ilegal. Itu potensinya bisa sekian 90 triliun gitu misalnya. Dan Teh Rike juga pernah mengatakan soal industri rokok ini berkaitan dengan kehidupan banyak orang kan. Nah, Terutama rokok kretek. ya rokok kretek. Nah, sekarang ini pemerintah malah Kretek. Lo mau ngomong kan? Belum. Oh lanjutin dulu. sementara pemerintah sekarang malah seperti anti rokok gitu ya. Pemerintah kita anti rokok di satu sisi Cukai dinaikkan. cukai naikkan dan bahkan Harganya mahal nih. iya BPJS pun pernah ditambal sama cukai rokok gitu ya. Iya. Tapi di sisi yang lain ini mendua sikapnya gitu. Juga sangat anti rokok. Contohnya PP nomor 28, gua harus baca ya. PP nomor 28 tahun 2024 ya. Ini soal larangan jual beli rokok 200 meter dari tempat pendidikan gitu. Jadi ini 200 meter kan jauh banget tuh kan. Padahal orang jualan rokoknya mungkin juga nggak buka kios ya. Iya, makanya bisa pindah-pindah kan. Kan misalnya sekolah, ini ada kursus, Iya. ini ada sekolah minggu. Nah, parameter itu kan balik lagi hasilnya kan data. Data. Berapa warung yang menjual Iya, itu kan nggak dilihat, dengan kan? titik ordinarnya. Kenapa itu kan ngambil kebijakan itu kan harus berlaku secara serempak, Iya, serentak, Orang berbaris. udah dari kakek neneknya jualan rokok di situ teh, tahu-tahu nggak boleh jualan rokok lagi kan tiba-tiba. Warung gitu. Madura nanti kalau nggak jual rokok gimana tuh? Nah, misalnya kedua tuh rancangan Permenkes juga untuk penyeragaman bungkus rokok. Yang bisa Berpotensi memperbanyak rokok ilegal. Yang sekarang nggak sama aja rokok ilegal banyak, apalagi disamain makin gampang bikin rokok ilegal gitu. Iya, bisa dipalsukan ya. Iya, gampang dipalsukan. Jangankan bungkus rokok ya. Iya. Sertifikat aja banyak yang palsu. Bagus banget. Iya lah. Enggak, ini cuma bilang ya. Bagus banget. Kata waktu itu aku ngambil sertifikat yang kata orang palsu, tapi aku tanya ke penjualnya bilangnya asli penjualnya. Itu kayak yang ijazah palsu ya. Iya kata yang fotokopinya ini asli Yang Bang. ijazah palsu gitu. Jadi waktu itu ada orang nyalon jadi Opung Panda. Ini saudara tanda. Ada yang dia apa teh? orang kan maju pilkada terus digugat karena ijazahnya palsu. Di NTT ada digugah gara-gara warga negara Amerika. Ini soal ini palsu nih. Tadi rokok Ijazahnya palsu. Warga negara palsu. Begitu di sidang di MK, dia marah-marah. Enggak Pak, asli. Loh, ini palsu Pak. Enggak, orang kata yang bikinnya ini asli. Gitu. Benernya gitu. Benernya gitu. Susah, lebih dia dramaturgi. Nah itu kan ada dua itu Ya. kayak sepertinya nggak masuk akal di tengah kebutuhan kita soal ruang fiskal. gitu loh teh. Gimana teh? Ini Gimana kebijakan tuh, loh dan itu berlaku. Ya udah Wajib. nggak usah pusing-pusing lu nyari apa sih? Rokok. Kirain nyari ijazah. Gue jasa asli gue. Pakai C nih Ya kata orang tata usaha kampusnya asli. asli. Ya. Bayar berapa? Setelah dibayar.
Makanya jangan ikut pilkada lu bentar kena Enggak, gugatan MK. bahkan gua gak mau. Iya. Ikut pilkada kan bisa ijazah SMA kan ya padahal ya. Ya tapi harus asli. Iya. Oh iya. Enggak, kalau SMA asli memang dia. Kata Legit. siapa? Kata usaha. Lalu sekolahnya. Kalau kejar pakai C. Tadi Iya, lu di bilang gua mana? kejar pakai C. Di mana? Kan harus jelas bakar THC itu di mana. Iya. Panti waras lagi. Bawa sana pintu mobil. Panti Waras juga konstituen lagi. Iya. Konstituen lu. Boleh milih ya? Emang gila. Nggak boleh gitu. Disabilitas mental namanya. Liberal, Bos. Tadi dia ngatain lu bilang konservatif. Kamu jangan begitu. Oke. Oke. Disabilitas mental Disabilitas itu mental. namanya. Ya. Iya. Gimana Teh? Kenapa Tadi lagi, Teh. mendua gitu sikap negara menurut Tete gimana? Di satu sisi butuh, tapi di sisi lain memperumit dan mempersulit gitu. Ini udah Padahal jelas nih, tembakau pemasukan ini kan nih. kayak seperti Terike bilang melibatkan banyak hidup orang Misalnya dan kretek. kretek. Dan Kretek national itu ada heritage. 14 jenis rempah di dalam kretek. Sebenarnya bisa kita ngajuin kayak rokok apa di India namanya aku lupa. Di Kuba namanya cerutu. Itu nggak kena bahwa itu apa tentang aturan tentang rokok karena itu cerutu is cerutu. Terus yang di India itu coba googling namanya apa biar jelas ngomongnya. Apa? Kohiba. Bukan Oh, tuh. Iba mah endorse. Apa tuh rokok kretek India? Bukan apa jenis Iya, Rokok jenis rokok nama India. nama rokok India. nih. Banglor. Banglor. Enggak. Bidi. Nah pokoknya gitulah ya. Bidi. Nah. Bidi bukan insignia. Iya, Nah, iya, kayak daun jambu ini kan bungkusnya Nah kan. kretek, Iya, benar kretek nggak? itu is kretek gitu, nggak bisa disamain dengan rokok biasa. Iya. Karena itu menyangkut ada perputaran ekonomi 14 jenis rempah misalnya, whatever lah. Iya, Tapi balik lagi, kenapa sih semua aturan? Aku pikir jangan kita fokus ke persoalan cukai rokok lah, karena banyak potensi-potensi lain misalnya, Iya. gitu. Nah, balik pertama adalah data. Yang kedua, kenapa jadi berbelit-belit? Siapa yang nama filsufnya ntar gue salah, ntar marah lagi ke gue, didatengin udah mati orangnya. Kalau Budi taunya filsuf Rocky Gerung Nah. aja. Gak ada yang lebih filsuf daripada Oh, Rocky kan. ternyata ada selain Oh, Rocky. ternyata yang ngomong tuh Gue mau disebut satu Rocky. lagi gak enak. Tommy Awi maksudnya, Tommy Awi. Mana ya? Sama Ahyar Lubis. Intinya ngomongnya gini, nih. Kata Leo Tolstoy. mengatakan kebenaran itu selalu sederhana dan jujur. Sedangkan kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. What? Itu jawabannya. Maksud dalam konteks Ya itu kan Peraturan. pertanyaannya Karena kenapa berbelok-belok terus, karena kenapa ada kebohongan. aturan itu berbelok-belok apa gitu. Karena Kata ada Tolstoy, jangan marah sama gue ya. lo kan make Tolstoy buat menerjemahkan itu. Iya, ya kan biar kelihatan Sophisticated. kuliah filsafat, jangan paroki aja dong. Iya. kemarin ada Paroki mana teh? Paroki mana? Paroki, kamu di paroki mana? Iya, Aku di Keuskupan Paroki mana? Santo Antonius ini. Oh, kelihatan. ada Romo Suwario situ, terus? Mas Senior. Masa? Romo Moko ada Romo. Romo Moko di Nah, UI. itu pembimbing aku. Bordiu. Ya. Nah, terus Apa tadi ngomong? Ya udah Iya, gitu. ada kebohongan. Jawabannya kalau itu sesuatu yang kebenaran, ya sesimpel itu kok, benerin data, Iya. datanya akurat, aktual, relevan, lalu policy itu semua based on data yang benar, kemudian konstruksi anggaran sesuai dengan data yang ada, politik anggarannya begitu. Iya. Tapi kan ini kan logika sederhana yang kalau tadi Ini kita diskusi sederhana loh. aja. Sederhana Iya bukan loh. maksudnya itu kan kenapa akhirnya diperumit gitu teh oleh para pembuat kebijakan. Kata Tolstoy, Ada kebohongan. kata Tolstoy, kebenaran selalu sederhana dan jujur, sedangkan kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Lu tanya sekali lagi, udah 4 kali gue kasih payung. Enggak, dia yang nanya, dia. Kan Gua gue enggak. baru sekali dia dulu Apa? sekali. Tanya doang. lagi. Iya, Kenapa jadi apa? Jadi rumit karena ada kebohongan. Kenapa jadi rumit? Kata Kata Tolstoy. Tolstoy, Karena ada kebohongan. kebenaran selalu sederhana dan Jujur. Kalau kebohongan selalu Rumit. dan
Kelok. Nah, apa gua? Iya, gua Kata siapa? Tolstoy. itu di buku yang mana teh? Nggak tahu, tanya. Ada Karenina atau di mana? Iya, Anna Frank lagi yang di Amsterdam. Salah lagi sama Hannah Arendt. Kata sosokan mau ngomong Teh, ini senior Teh nih Bang Julpan. Bang Julpan nih. Kenapa Bang Jul? Enggak, biar gue kata-katain aja. Jadi gimana Teh? Kenapa lu bisa? kata Tolstoy. Coba Ini baca. bisa dipakai buat jawaban semua persoalan nih. Iya, betul. Ini rumit nih Pak. Kata Kata Tolstoy. Ntar keluar di rapat RDP nih kan. Iya benar. Kata Tolstoy. Teh, emang kalau apa memperjuangkan rokok dengan heritage kreteknya itu bisa merugikan kesehatan dan merugikan maksudku negara berkontribusi pada ke penurunan kesehatan ya lu masyarakat. tanya aja sama ahli kesehatan. Ya. Kata Tolstoy. Katanya kan terlalu rumit. Lu ntar kena kata Tolstoy. Aduh, kata apa? Kata Tolstoy. Jadi total politik Teh, kita mau bikin Kato. koperasi. Kan sekarang kan lagi penggalakan koperasi lagi ya. kan. Koperasi total politik. Singkatannya kok tolol. Kamu bacain diri sendiri sih. Ya memang itu supaya inline kan. Sebelum Ya dikatain. memang cari nama tuh harus sesuai. Iya, kalau kok pinter kan lah yakin lu. Udah selesai ya? Udah. Enggak mau. Gue masih mau nanya tadi nggak serius jawabannya. Apa? Semua Kata serius. Kata Tolstoy. Dah. Lu ada mana lagi? Udah oke gue mantap. Udah cukup ya. Kata Tolstoy. Kata Tolstoy. Kebenaran itu ya. sederhana. Ya, aku mencintaimu dengan sederhana itu Sapardi. Beda. Ada lagunya ya? Ada. Gimana? Mana lagunya? Enggak tahu. Aku mencintaimu dengan sederhana. Emang lagunya? Ya, Coba dinyanyiin dong. seperti apa ya? Coba kata-katanya. Lihat, aku mencintaimu dengan sederhana. Aku ingetnya hujan di bulan Juni. Itu. Aku Aku mencintaimu. mencintaimu. Nah, kalau jadi Kenapa penyair. aku mengasihi engkau Yesus ada. Lagu. Oh iya, ada musikalisasi puisi adanya. Coba. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Coba. Aku ingin Aku ingin Ada lagunya mencintaimu. cari YouTube-nya dong, Astagfirullahaladzim, Tuhan berkati Allah Bapa di surga. Coba. Repot, gue jadi ngerti Bang Nggak, Juri coba. ini kesel juga sama kawan gue. Aku mencintai dengan sederhana. Iya, aku ingin. Sapardi. Iya. Pak Sapardi bisa nyanyi. Cintaimu. Enggak ada yang bikinin. Oh, ada. Lu gak percaya, lu tanya Pak Sapardi. Udah gak ada. Bro. Oh. Dark jokes itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oh itu. Ya. Itu Ya itu juga kita dengar mendesak. itu musikalisasi puisi juga udah sering Udah kita dengar teh ya. Kirain ada yang baru. Musikalisasi kata Tolstoy. Kita kasih dulu kata Tolstoy itu ya. Lima. Tunggu. Sabar. nggak perlu 4 Sabar, periode orang gua. sabar pasti kesel. Musikalisasi. Gue pikir ada sophisticated juga. Ya elah musikalisasi. Gue lupa lagunya. Dulu nyepik cewek itu. Musikalisasi 4 pilar juga ada teh. Penasaran? Gak bisa. Harus. Kok Tete nggak ngerokok? Enggak. Emang gak ngerokok? Aku mah gak pernah ngerokok. Lu jangan fitnah lu. Enggak, gue nanya. Itu pertanyaan lo. Kok Tete nggak ngerokok? Pertanyaan tuh Kebijakan itu yang sederhana aja. Kalau Bu Kalau Mega apa? kebijakan itu ada kebenaran pasti sederhana. Teh, menurut Tete bagusan lagu itu apa lagu My Way? Menurutku bagusan lagu aku. Enggak, gue nanya. Lagu itu apa My Way? Lagu aku. Lagu aku gimana? udahlah. Narsis bandit. Emang kita ada lagu? Ada dong. Ya kan gue punya di sini. Boleh, coba.
Emang lu tahu Capek dia? Nggak tahu. Ada. Kayak cuma dia sama aku. Kalau lagu-lagu yang Kayaknya cuma dia sama asistennya. Gitu, tahu. iya. Kalau lagu-lagu gitu juga gue Ini juga ada lagu lagu yang gua. Buat kampanye Bu juga Mega orang, ini loh. buat kampanye juga orang nggak joget nih kayaknya. Iya. Enggak pakai joget ini. Ini nggak cocok ini alirannya sama PDI. Mana sih lagunya? PDI mah Gimana lagu ibu tuh, Neng? Tentang ibu. lagu dolok. Biarin lah. Iya, lagu mau umbang ya. Apa kata dia? Lagu dolok, lagu mau umbang. Ini kayak lagunya ini nih, ntar gue puter nih ya. Ini persis nih. Nih, serius. Iya, gue tahu. Nih, gue tahu nih. Ini kayak lagu ini nih. Nih, udah ya. Nih, Mirip ya? Mirip. sama kan? Satu generasi jadinya. Habis dikasih denger lagu Iya. Sebuah lagu. untuk ibu kita yang sudah 8 periode menjadi ketua. Tentangmu ibu. Kerja dia ini ya. Lembar-lembar Tadi kayaknya. naik derita. Ini siapa ini kan? Wah, Kok bagus suara lu? dulunya tukang somai mah. Lu nggak tahu lah ada teknologi namanya auto tune. Malah referennya dong. Puji-puji ibunya mana? Dan kita jalani peristiwa dengan kepala tegak. Kau hembuskan perjuangan ibu cintamu di jiwaku. Dah. Itu doang. Mana kurang puji-puji? Kalau ini Buat kan, emak lu ini. Hah? Bukan Buat bukan emak Bu, masing-masing. bukan Bu Mega. Buat Bu Mega juga. Iya. Itu kan. Dah. Paduka yang mulia. Paduka yang mulia. Iya kan? Iya, Paduka yang mulia Bu Mega. Siapa yang nyanyi itu? Dari Suryani. Nah, Lili Suryani yang nyanyi Gang Kelinci. Jakarta, kataku indah dan baik. Kalau lagu ini, Disitulah ketahuan generasinya ya, gue. kalau lagu ini Titi Puspa yang ini, terima kasih Bapak kami Soeharto. Coba nyanyi gitu. Enggak, taunya yang kupu-kupu malam. Ya udah. Udah selesai. Lagu politik Kayaknya ini. udah garing kehidupan kita. Ingin jadi presiden. Jadi kata Tolstoy, kebenaran itu sederhana. Ya. Seperti kayu. Kebohongan itu yang rumit. Gue terjemahan lagi lebih sederhana tuh. Ya, kebenaran itu sederhana, kebohongan itu yang rumit. Berliku dan rumit. Iya, ada satu lagi itu kutipan Tolstoy yang gue tahu. hidup itu memang sulit. Ya. Karena sederhana ada rumah makan Padang. Wey, demikianlah. Terima kasih. Dadah.